Para siswa sekalian, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika SMA kelas 11. Kali ini kita masih membahas KD 3.8 gelombang mekanik. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua. Cakupan materi pembahasan pada bagian kedua ini meliputi formulasi persamaan gelombang berjalan, yang di dalamnya termasuk formulasi persamaan simpangan, persamaan kecepatan dan percepatan, serta menentukan nilai maksimum simpangan, kecepatan, dan percepatan. Kita mengingat kembali 4 besaran dasar getaran. Besaran dasar itu meliputi simpangan disimbol Y, amplitudo disimbol A, kecepatan sudut disimbol omega, dan sudut tempuh disimbol theta. Keempat besaran dasar ini akan kita ingat kembali sebelum kita memformulasikan persamaan gelombang. Kita perhatikan kembali animasi berikut ini. Animasi berikut menunjukkan hubungan antara gerakan getaran dengan gerakan pada gerak melingkar serta gerak partikel pada gelombang. Gerakan ini disebut gerak harmonik sederhana. Gerakan ini menunjukkan bahwa getaran dapat diproyeksikan dalam bentuk gerak melingkar serta juga dapat diproyeksikan dalam bentuk gerak gelombang. Oleh karena itu, besaran-besaran seperti simpangan, amplitudo, kecepatan sudut, dan sudut tempuh adalah besaran yang berlaku pada getaran, juga berlaku pada gerak melingkar, dan juga berlaku pada gelombang. Selanjutnya, kita akan membahas simpangan dan amplitudo. Misalkan pada suatu saat posisi benda sudah ada pada tempat seperti dalam gambar. Maka sekarang, bagaimanakah simpangan benda pada saat itu? Simpangan benda adalah jarak dari benda ke garis keseimbangan. Garis keseimbangan dalam gambar ditandai dengan garis putus-putus berwarna merah yang diberi simbol Y sama dengan 0, artinya simpangan sama dengan 0. Sehingga simpangan benda adalah jarak dari garis keseimbangan atau garis Y sama dengan 0 ke posisi benda pada saat itu. Simpangan benda atau simpangan partikel adalah jarak partikel dari titik seimbang. Lalu amplitudo adalah simpangan terjauh. Dengan mudah pada gelombang dapat dilihat bahwa amplitudo merupakan tinggi dari puncak gelombang atau jarak puncak gelombang ke garis seimbang, atau bisa juga lembah gelombang, kedalaman lembah gelombang, jarak dari garis seimbang ke lembah gelombang. Pada gerak melingkar, amplitudo merupakan jari-jari dari gerakan melingkar. Amplitudo adalah simpangan maksimum getaran. Simbol Y max adalah amplitudo. Sekarang kita melihat hubungan kecepatan sudut dan sudut tempuh. Animasi ini juga memperhatikan bahwa gerak melingkar dan getaran serta gelombang adalah gerakan yang sejenis. Oleh karena itu, kecepatan sudut tidak hanya dimiliki oleh gerak melingkar, tetapi kecepatan sudut juga dimiliki oleh getaran dan juga oleh gerak gelombang. Besarnya kecepatan sudut adalah besarnya sudut yang ditempuh partikel tiap detik. Kecepatan sudut memiliki satuan standar
yaitu radian per sekon. Marilah kita melihat bagaimana hubungan kecepatan sudut dan sudut tempuh. Kita misalkan, suatu partikel memiliki kecepatan sudut sebesar 2 radian per sekon. Ini ditulis omega 2 radian per sekon. Kecepatan sudut 2 radian per sekon ini artinya setiap sekon partikel itu menempuh sudut sebesar 2 radian. Oleh karena itu, setelah 1 sekon, partikel itu akan menempuh sudut 2 radian. Setelah 2 sekon, partikel tersebut akan menempuh sudut 4 radian. Setelah 3 sekon, partikel tersebut akan menempuh sudut 6 radian. Dari contoh ini kita bisa melihat hubungan bahwa sudut ditempuh sama dengan besarnya kecepatan sudut atau omega dikali waktu tempuh. Nilai 2 dalam tabel di atas diperoleh dari 2 kali 1, nilai 4 dari 2 kali 2, nilai 6 dari 2 kali 3. 2 adalah kecepatan sudut, sementara 1, 2, 3 adalah waktu tempuh. Atau bisa juga dikatakan kecepatan sudut adalah besar sudut tempuh dibagi waktu. Satuan kecepatan sudut yang lain yang juga sering digunakan adalah putaran per menit. Bagaimana mengubah satuan putaran per menit menjadi satuan radian per sekon? Kita ambil contoh 1 putaran per menit. 1 putaran per menit dikonversi menjadi 2pi radian per 60 sekon. Karena 1 putaran setara dengan 2pi radian. Sehingga 1 putaran per menit adalah 2pi radian per 60 sekon. Dan hasilnya adalah pi per 30. Sehingga 1 putaran per menit setara dengan pi per 30 radian per sekon. Pada bagian ini kita mengingat bahwa theta atau sudut tempuh adalah omega kali T dan omega sama dengan theta kali T. Sekarang kita telah mempelajari 8 besaran dasar pada getaran dan pada gelombang. Besaran yang pertama adalah frekuensi, periode, panjang gelombang, dan kecepatan gelombang. Hubungan dari 4 besaran itu adalah F sama dengan seperti, V sama dengan lambda F, dan T kali V sama dengan lambda. Materi ini kita telah bahas pada bagian pertama. Dan baru saja kita membahas kembali tentang simpangan, amplitudo, kecepatan sudut, dan sudut tempuh. Simpangan adalah jarak partikel dari titik seimbang, dan amplitudo merupakan simpangan maksimum. Lalu kecepatan sudut adalah sudut tempuh dibagi waktu, atau sudut tempuh adalah kecepatan sudut kali waktu tempuh. Sekarang kita akan merumuskan persamaan simpangan pada getaran. Perhatikan contoh berikut. Misalkan sebuah partikel bergerak melingkar pada sepanjang lintasan berwarna putih. Partikel mulai bergerak dari titik O, kemudian pada suatu saat partikel telah berada di titik P. Bagaimanakah simpangan partikel pada saat itu? Garis biru merupakan garis keseimbangan, dan jarak dari garis keseimbangan ke posisi partikel adalah simpangan partikel. Jarak dari pusat rotasi ke tempat partikel adalah amplitudo. Dan sudut tempuh adalah sudut yang dibentuk oleh posisi partikel dengan garis horizontal. Hubungan ketiga besaran ini dapat dilihat dalam segitiga berikut ini.
sudut tempuh, amplitudo, simpangan. Dengan menggunakan hubungan trigonometri, kita melihat bahwa sinus theta adalah sisi depan per sisi miring, sehingga kita mendapat sinus theta adalah Y per A, atau Y atau simpangan adalah A kali sin theta. Sementara kita telah mengetahui bahwa theta sama dengan omega kali T, sehingga simpangan adalah A kali sin omega T. Persamaan ini adalah persamaan simpangan pada getaran, juga disebut sebagai persamaan simpangan gerak harmonik sederhana. Theta merupakan sudut tempuh atau bisa juga disebut sebagai sudut fase getaran. Sekarang, marilah kita memformulasikan persamaan gelombang. Ini adalah materi utama dalam pembahasan kita kali ini. Melihat kembali animasi berikut ini. Animasi berikut menunjukkan getaran yang merambat dalam tali. Getaran bersumber dari titik O, kemudian merambat dalam tali. Sekarang kita akan memformulasikan bagaimana persamaan simpangan di titik P. Titik P kita anggap berjarak X dari sumber getaran di O, dan gelombang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Sekarang persamaan simpangan pada titik O adalah A sin omega T. Dan persamaan simpangan di titik P adalah A sin omega T di titik P. Kemudian, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari O ke P adalah X per V. Sekarang kita misalkan jarak OP adalah 2 meter dan gelombang merambat dengan kecepatan 1 meter per sekon. Hal ini berarti gelombang menempuh jarak 1 meter tiap sekon. Sehingga waktu yang dibutuhkan gelombang dari O ke P adalah 2 sekon. Hal ini penting untuk diingat karena persamaan gelombang di titik O adalah A sin omega T di titik O, dan persamaan gelombang di titik P adalah A sin omega T di titik P. Perbedaan dari kedua persamaan ini hanya ada pada waktu getaran saja. Waktu getar di titik O berbeda dengan waktu getar di titik P. Pada contoh ini, jika jarak O ke P adalah 2 meter dan gelombang merambat dengan kecepatan 1 meter per sekon, berarti gelombang membutuhkan waktu 2 sekon untuk tiba di P. Sehingga ketika titik O telah bergetar 1 sekon, titik P belum bergetar, atau waktu digetar di titik P masih 0 sekon. Ketika titik P telah bergetar 2 sekon, maka gelombang telah tepat tiba di titik P, namun dikatakan pada saat itu P belum bergetar, baru tepat akan bergetar, sehingga waktu getar di titik P masih 0 sekon. Setelah titik O bergetar selama 3 sekon, maka titik P telah bergetar selama 1 sekon. Setelah titik O bergetar 4 sekon, titik P sudah bergetar selama 2 sekon. Dan seterusnya, jika waktu getar di titik O sudah 5 sekon, berarti P telah bergetar 3 sekon. Pengandaian ini membantu kita untuk merumuskan bagaimana hubungan waktu getar di O dengan waktu getar di P. Di sini terlihat bahwa waktu getar di titik P adalah waktu getar di titik O dikurangi selang waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk merambat dari O ke P. Atau ditulis waktu getar di P
TP sama dengan waktu getar di O, yaitu di sumber getaran, dikurangi X per P. X per P adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari O ke P. Dengan demikian, persamaan gelombang di titik P adalah A sin omega dalam kurung waktu getar di O dikurang X per V. Sekarang kita perhatikan kembali animasi di atas. Bahwa terlihat dalam animasi tersebut ketika O mulai bergetar, maka pada saat itu titik P belum bergetar karena gelombang membutuhkan waktu untuk menjalar dari O ke P. Dan waktu getar di P adalah waktu getar di O dikurang X per P. Untuk menyederhanakan persamaan ini, kita mengalihkan omega ke dalam kurung sehingga kita mendapatkan simpangan di titik P adalah A sin omega T dikurang omega X per P. Sekarang, waktu getar di O atau T di O disebut T saja. Sehingga pada persamaan ini kita melihat hanya dituliskan simpangan di titik P adalah A sin omega T kurang omega X per V. Di sini diperkenalkan K sebagai bilangan gelombang yang nilainya merupakan omega per V. Sehingga persamaan ini menjadi lebih sederhana ketika ditulis simpangan di P atau Y di P adalah A sin omega T kurang Kx. Persamaan simpangan ini yang berlaku di titik P hanya untuk gelombang yang merambat dari kiri ke kanan. Persamaan simpangan A sin omega T kurang Kx hanya berlaku bagi gelombang yang merambat dari kiri ke kanan. Lalu bagaimana persamaan gelombang berjalan yang umum? Persamaan gelombang berjalan secara umum dituliskan sebagai simpangan di P adalah plus minus A sin omega T plus minus Kx. Tanda plus minus berarti amplitudo bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Amplitudo bernilai positif jika simpangan pertama di O arahnya ke atas. Dan amplitudo bernilai negatif jika simpangan pertama di sumber getaran arahnya ke bawah. Kemudian bagian Kx tanda positif negatif ditentukan oleh nilai X karena K bilangan gelombang selalu positif. Sehingga X bernilai negatif jika gelombang merambat dari kiri ke kanan seperti yang dicontohkan pada contoh tadi atau pada animasi di atas ini. Jika gelombang merambat dari kiri ke kanan, maka X bertanda negatif. Sementara jika gelombang merambat dari kanan ke kiri, X akan bertanda positif. Jadi persamaan gelombang adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, di mana A adalah amplitudo dengan satuan meter, omega adalah kecepatan sudut dengan satuan radian per sekon, K adalah bilangan gelombang tidak memiliki satuan, kemudian T adalah waktu getar dalam sekon, dan X merupakan jarak dari titik yang diamati ke sumber getaran. Untuk mempermudah penggunaan persamaan ini, harus diingat bahwa besarnya kecepatan sudut omega adalah 2πf atau 2π per T. Kemudian panjang gelombang adalah periode kali kecepatan, dan bilangan gelombang dihitung dari omega per V dan bisa juga dihitung dari 2π per lambda. Sekali lagi, bilangan gelombang K selain dihitung dari omega per V, bilangan gelombang juga dihitung dari 2π per lambda. Bentuk 2π per lambda mirip dengan bentuk 2π per T. Kecepatan sudut adalah 2π per T,
bilangan gelombang adalah 2pi per lambda. Ini adalah persamaan gelombang berjalan. Dan ini adalah persamaan pendukung yang harus diingat. Sekarang kita sampai pada persamaan kecepatan dan percepatan. Persamaan kecepatan merupakan turunan pertama dari simpangan. Kecepatan adalah turunan pertama dari simpangan, atau V sama dengan dy per dt. Sementara persamaan percepatan adalah turunan pertama dari persamaan kecepatan, A sama dengan dv per dt. Mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan turunan pertama. Kita mengingat bahwa turunan pertama dari sin T terhadap T, dt dari sin T adalah kosinus T. Turunan dari cos T adalah min sin T. Hal ini perlu kita ingat karena kita akan menggunakan turunan sinus dan turunan kosinus dalam persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh turunan. Turunan dari 5T adalah, ya benar, 5. Turunan dari sin 5T. Bagaimana dengan turunan dari sin 5T? Turunan dari sin 5T kita peroleh dengan cara menurunkan 5T terlebih dahulu dan diperoleh 5. Setelah itu kita turunkan sin 5T sekali lagi, turunan sinus adalah kosinus, sehingga ditulis cos 5T. Jadi turunan dari sin 5T adalah 5 cos 5T. Sekarang kita terapkan turunan ini ke dalam persamaan simpangan, persamaan kecepatan dan percepatan. Misalnya, telah kita ketahui persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T kurang Kx. Lalu bagaimana persamaan kecepatannya? Persamaan kecepatan getaran adalah turunan dari Y sama dengan A sin omega T kurang Kx. Sehingga diperoleh V sama dengan turunan dari omega T adalah omega dikali dengan A dikali dengan turunan dari sinus adalah kosinus. Kosinus omega T kurang Kx. Sehingga diperoleh persamaan kecepatan getaran adalah omega A cos omega T kurang Kx. Perlu dipahami di sini bahwa persamaan kecepatan getaran omega A cos omega T kurang Kx berbeda dengan persamaan kecepatan gelombang, yaitu V sama dengan lambda kali F. Persamaan kecepatan gelombang V sama dengan lambda F menunjukkan berapa cepatnya gelombang bergerak dalam medium. Sementara persamaan getaran menunjukkan seberapa cepat partikel bergetar naik dan turun seperti dalam contoh gerakan partikel pada animasi tadi. Sehingga persamaan kecepatan getaran harus dibedakan dengan persamaan kecepatan gelombang. Selanjutnya, persamaan percepatan getaran. Percepatan getaran diturunkan dari persamaan kecepatan. Jadi A adalah turunan dari omega A cos omega T kurang Kx. Nilainya adalah, pertama, kita tuliskan terlebih dahulu omega dan A. Kemudian kita turunkan omega T, turunan dari omega T adalah omega. Turunan dari cos omega T min Kx adalah minus sinus omega T kurang Kx. Sin omega T kurang Kx dan tanda negatif kita pasang di depan. Dengan demikian, di sini kita memperoleh 2 omega. Sehingga omega kali omega adalah omega pangkat 2. Persamaan percepatan getaran adalah min omega pangkat 2 dikali A dikali sin omega T kurang Kx. Perhatikan nilai A sin omega T kurang Kx adalah sama dengan persamaan simpangan. Sehingga persamaan getaran bisa dituliskan menjadi A sama dengan min omega kuadrat Y.
Ini adalah persamaan kecepatan, ini adalah persamaan simpangan, dan ini adalah persamaan percepatan. Kemudian, nilai maksimum dari simpangan adalah A, nilai maksimum dari kecepatan adalah omega kali A, dan nilai maksimum dari percepatan adalah omega pangkat 2 kali A. Nilai maksimum ini dengan mudah diidentifikasi sebagai besaran yang ada yang tertulis sebelum sin atau sebelum cos. Sekali lagi, simpangan maksimum adalah A, disebut amplitudo, kecepatan maksimum adalah omega kali A, dan percepatan maksimum adalah omega pangkat 2 kali A. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini ada 3, yaitu pertama, persamaan umum simpangan gelombang berjalan adalah Y di P sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx plus minus A plus pada amplitudo ketika getaran pertama sumber getaran mengarah ke atas dan minus pada amplitudo jika getaran pertama sumber getaran mengarah ke bawah, sementara X bernilai negatif jika gelombang merambat dari kiri ke kanan, dan X bernilai positif jika gelombang merambat dari kanan ke kiri. Harus diperhatikan bahwa tanda positif negatif ini berlawanan dengan logika sehari-hari bahwa semakin ke kanan semakin positif. Namun pada gelombang, jika gelombang merambat ke kanan, maka X-nya negatif. Gelombang merambat ke kiri, X positif. Persamaan simpangan gelombang ini akan lebih mudah dioperasikan kalau kita mengingat persamaan pembantu omega sama dengan 2πf atau 2pi per T. Bilangan gelombang adalah omega per V atau sama dengan 2pi per lambda, dan panjang gelombang adalah T kali V. Kesimpulan yang kedua yaitu persamaan kecepatan dan percepatan. Persamaan kecepatan dan kecepatan pada gelombang. Kecepatan adalah turunan pertama dari simpangan. Percepatan adalah turunan pertama dari kecepatan. Sehingga jika simpangan adalah A sin omega T kurang Kx, maka kecepatan adalah omega A cos omega T kurang Kx, dan percepatan adalah min omega pangkat 2A sin omega T kurang Kx, atau ditulis percepatan adalah min omega pangkat 2Y. Kesimpulan yang ketiga adalah nilai maksimum dari simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nilai maksimum simpangan adalah amplitudo. Nilai maksimum kecepatan adalah kecepatan sudut kali amplitudo. Nilai maksimum percepatan adalah kecepatan sudut kuadrat kali amplitudo. Para siswa sekalian, ini adalah kumpulan atau kesimpulan dari materi pembahasan kita pada saat ini. Para siswa sekalian, kita telah membahas seluruh materi yang menjadi tujuan pembahasan kita pada pertemuan kedua ini. Untuk selanjutnya, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal dari materi bagian kedua ini berada di file presentasi berikutnya. Silakan siswa sekalian menuju file presentasi berikutnya untuk melihat pembahasan soal.